Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bersua dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita akan membahas tentang fardu kifayah ya. Yang ketiga yakni mensolatkan jenazah. Oke. Selamat mengikuti untuk Ananda dan tolong tonton video ini dari awal sampai akhirnya supaya Ananda mendapatkan bekal ilmu. Oke, selamat mengikuti. Baik, kita awali dari orang atau pihak yang utama mensolatkan jenazah. Nah, ini urutan pihak-pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah Ananda sekalian. Pertama, orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik. Fasik itu suka bermaksiat ya. Jadi siapa semasa hidup diwasiatkan nanti kalau aku meninggal, aku minta si anu untuk mensolatkan aku atau menjadi imam, maka orang itulah, dengan catatan memang dia ahli ya. Kalau dia tidak paham ya tidak boleh juga. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka ya keagamaan di tempat tinggal jenazah ya. Jadi tokoh-tokoh keagamaan, tokoh-tokoh ulama ya yang terkemuka di tempat tinggal tersebut. Kemudian yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Misalnya yang meninggal anaknya, maka orang tuanya itu lebih utama mensolatkan anaknya, atau mungkin kakeknya dan seterusnya. Kemudian anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Jika misalnya orang tuamu yang meninggal maka kamu itu paling bagus mensolatkan jenazah orang tuamu. Kemudian keluarga terdekat. Nah, ini ya. Jadi keluarga terdekat, kaum kerabat ya, family maksudnya ya, yang paham tentang sholat jenazah, pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian kaum muslimin seluruhnya ya, siapa saja, yang penting Islam. Nah, ini pihak-pihak yang utama mensolatkan jenazah. Selanjutnya mari kita lihat rukun sholat jenazah. Nah, ada tujuan Anda. Satu, berniat. Ya, yang kedua, berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya, misalnya tidak mampu berdiri ya, maka dia boleh duduk. Kemudian melakukan 4 kali takbir. Nah, tidak ada ruku dan sujud. Ingat, sholat jenazah itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud Ananda. Kemudian yang keempat, setelah takbir pertama, ya, setelah takbir pertama, setelah baca niat kita kan takbir pertama. Nah, sesudah takbir pertama itu yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Anda pasti hafal ya surah Al-Fatihah. Nah, kemudian setelah selesai surah Al-Fatihah, takbir lagi yang kedua. Nah, setelah takbir kedua itu Allahu Akbar sembari mengangkat tangan, kita membaca sholawat Nabi. Seperti sholawat yang kita baca ketika kita tahiyat akhir itu Ananda, paling bagus disempurnakan sampai akhir, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai akhir. Nah, setelah itu kita takbir lagi. Ya. Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga kita membaca doa untuk jenazah ya. Nanti ada doanya nanti di sini ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau dia perempuan, hu-nya diganti jadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Jadi setelah kita takbir yang keempat, kita salam ke kanan dan ke kiri. Nah, cuman sebelum salam itu ada doa lagi yang kita baca, nanti ada di sini. Ya.
Oke, inilah rukun sholat jenazah. Kita lanjutkan lagi. Nah, tata cara sholat jenazah. Kita mulai dari lafaz niat sholat jenazah. Nah, ananda sekalian, jika jenazahnya laki-laki, ya, maka lafaz niat sholatnya, ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman. Nah, itu kalau kita menjadi imam. Tapi kalau kita makmum, makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Kalau mayatnya laki-laki ya nak ya. Nah, artinya aku sholat atas mayat ini, atau aku berniat sholat atas mayat ini 4 takbir, ya, fardu kifayah, menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman. Nah, kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Tapi kalau menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Jangan pula dua-duanya dibaca nak ya, imaman makmuman. Nah, bingung. Dia imam, dia juga makmum. Jadi salah satu saja. Tergantung posisi kita, apakah imam atau makmum. Oke, cukup jelas nak ya. Kemudian setelah lafaz niat tadi, kita takbiratul ihram, ya, atau takbir pertama. Nah, setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah, ya. Nah, surah Al-Fatihah, rasa-rasanya Anda tidak mungkin tidak hafal nak ya. Insya Allah kalian semua hafal surah Al-Fatihah. Kemudian selesai membaca surah Al-Fatihah, kita takbir lagi yang kedua. Nah, setelah takbir kedua itu sambil ngangkat tangan nak ya, seperti takbiratul ihram. Nah, kita lanjutkan dengan membaca sholawat Nabi, ya. Nah, usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan juga tadi nak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, selesai sholawat itu kita takbir lagi yang ketiga. Ya nak ya, takbir yang ketiga. Nah, setelah takbir ketiga ini, ya, Allahu Akbar sembari mengangkat tangan, kita membaca doa. Nah, ini doanya. Doa untuk jenazah ini nak ya. Allahumma ghfir lahu. Nah, itu ya. Itu ada garis miring. Lahu itu kalau laki-laki jenazahnya nak. Tapi kalau dia perempuan, Allahumma ghfir laha. Nah, itu ya. Itu bedanya. Hu kalau laki-laki, ha kalau perempuan. Nah, terus warhamhu, ya, kalau laki-laki, tapi kalau perempuan warhamha. Terus wa'afihi, ya, kalau laki-laki, tapi kalau perempuan wa'afiha. Terus wa'fu anhu, memakai kata anhu kalau laki-laki, tapi kalau perempuan wa'fu anha. Ya. Wa akrim nuzulahu kalau laki-laki, wa akrim nuzulaha kalau perempuan. Wa wassi' madkhalahu untuk laki-laki, tapi kalau perempuan madkhalaha. Wa ja'alil jannata mathwahu kalau laki-laki, mathwahu kalau perempuan mathwaha. Jadi simpelnya begini nak. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu.
waj'alil jannata mathwahu. Tapi kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Nah, itu nak ya bedanya. Cuman di hu dan ha saja. Artinya, ya Allah, ampunilah ia. Allahumma ighfir lahu. Rahmatilah ia, warhamhu. Selamatkanlah ia, ya. Wa'afihi, ya. Maafkanlah dia, ya. Kemudian wa akrim nuzulahu, muliakanlah ia. Wa wassi' madkhalahu, lapangkanlah tempatnya, ya. Waj'alil jannata mathwahu, dan jadikanlah surga sebagai tempat kembalinya. Inilah doa sesudah kita takbir yang ketiga. Nah, setelah membaca doa kita takbir lagi ananda sekalian. Nah, takbir yang keempat. Nah, sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri ananda, sesudah takbir itu kita baca doa dulu. Nah, ini doanya. Allahumma la tahrimna ajrahu, memakai hu kalau laki-laki, ajraha kalau perempuan. Wala taftinna ba'dahu, hu kalau laki-laki, ba'daha kalau perempuan. Waghfir lana walahu, ya, atau walaha. Ini yang simpel doanya nak ya, sebetulnya masih ada sambungannya itu ya. Waghfir lana walahu atau walaha wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi seperti yang tertulis ini juga sudah bisa, ya. Nah, selesai doa itu baru kita salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, menoleh ke kanan seperti kita selesai sholat fardu itu. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri ya. Selesai sholat jenazah. Jadi sangat gampang sebetulnya nak ya, asal kita mau belajar. Nah, inilah sekilas tentang tata cara sholat jenazah. Kita lanjutkan. Nah, ini sunnah ya, atau hal-hal yang utama untuk kita lakukan ketika kita sholat jenazah. Pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya, nak ya. Jadi tangan diangkat. Kemudian yang kedua, merendahkan suara atau suara bacaan ya. Sir itu maksudnya suara direndahkan atau dikecilkan. Seperti bacaan pada sholat zuhur atau ashar. Kemudian yang ketiga, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu nak bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum berniat ta'awudz dulu, ya. Kemudian yang keempat, disunnahkan ya, banyak jamaahnya. Jadi orang yang ikut mensolatkan jenazah itu sunnah hukumnya banyak. Makin banyak makin bagus. Tapi minimal itu 3 baris. Loh, kalau orangnya sedikit ya, tetap kita bikin 3 baris. Ya. 3 shaf ya nak ya. Jadi shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Nah, bikin 3 shaf. Nah, ini ananda sunnah dalam sholat jenazah. Oke. Nah, ini tugas lagi untuk ananda sekalian. Materi kita untuk ini selesai dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke menguburkan insyaallah. Nah, ini tugasnya nak. Buat video kalian sedang membacakan rukun sholat jenazah, lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Cukup nak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.